Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis lagi yang tampilannya super cantik dan menarik. Teksturnya yang lembut, kenyal dan legit ya. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan seperti ini. Selanjutnya, masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, masukkan gula pasir sebanyak 90 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini. Kalau untuk gula pasir disesuaikan dengan selera ya. Lalu masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian selanjutnya masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Dan jangan lupa untuk santannya harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring, ini sekitar 500 ml karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml. Jadi saya tambahkan air matang suhu ruang sebanyak 50 ml. Kemudian selanjutnya kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 4 bagian dengan takaran masing-masing. Kemudian selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang kedua ini saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya, siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan jangan lupa untuk cetakannya diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan dipanaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan
Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus selama 3 menit per lapisan menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan putih ini sebagai pembatas dengan warna yang lain ya. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Untuk lapisan warna kuning ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, kemudian setelah adonan warna kuning selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya, lapisan yang terakhir yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan hijau ini kita lakukan sebanyak 4 lapisan. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang keempat atau yang terakhir untuk adonan yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 10 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Teksturnya lembut, kenyal, dan legit. Kita ulangi sekali lagi. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.